Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat Advent, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita melakukan semua aktivitas yang baik untuk memuliakan Tuhan. Yang dipandu firman-Nya dari Markus 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengikut Tuhan bukan sekedar percaya di awal, tetapi harus setia sampai akhir. Untuk dapat setia sampai akhir, maka kita harus bertahan dalam segala keadaan, walau resikonya dibenci oleh semua orang karena nama Yesus. Dalam konteks renungan hari ini, Tuhan Yesus mengajar dan meneguhkan kita untuk bertahan di dalam iman sampai akhir. Untuk mengikut Yesus dan melakukan perintah-Nya dalam semua keadaan. Bertahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam konteks hari ini adalah bertahan dalam iman, walau harus menghadapi berbagai penderitaan, penganiayaan, dan bahkan ancaman kematian. Inilah peperangan rohani setiap orang yang percaya sampai pada masa Kristus datang kedua kali. Untuk itu diperlukan ketekunan dan daya juang yang kuat agar sampai pada keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Ketekunan akan memberikan kekuatan yang kita perlukan untuk menanggung penganiayaan dengan sukacita karena nama Yesus. Ketekunan dan daya juang akan memampukan kita melihat kasih Tuhan yang menyertai kita senantiasa dalam penganiayaan yang akan kita alami karena namanya. Hal yang harus kita pertahankan sampai akhir yang pertama adalah tetap beriman. Penganiayaan yang kita hadapi karena iman percaya kepada Yesus jangan membuat kita takut dan bersembunyi, sehingga kita tidak berani menunjukkan identitas Kristiani kita di sekitar lingkungan kita, baik di tempat tinggal ataupun di tempat pekerjaan. Tekanan dan penderitaan yang kita hadapi jangan sampai membuat kita berputus asa, sehingga kita tidak percaya akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkan kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kesulitan di lingkungan pekerjaan untuk naik jabatan jangan sampai menggoda kita untuk menggadaikan iman dan menjadi murtad dari Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang mengangkat dan menurunkan seorang raja di dunia ini. Ingatlah cerita Daniel yang menjadi orang kepercayaan Raja Nebukadnezar, meskipun dia tetap setia menyembah Yahweh atau menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Jangan pernah bersandar kepada pengertian sendiri dan kemajuan ilmu teknologi, sehingga tidak percaya kepada Tuhan. Tekanan, penderitaan, penganiayaan, dan kemajuan ilmu dan teknologi jangan sampai menarik kita dari iman. Tetaplah setia bertahan untuk beriman kepada Tuhan, supaya engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, tetap di dalam kebenaran firman. Realita kehidupan telah menunjukkan bahwa norma, adat, peranata, dan juga kebiasaan-kebiasaan sosial berikut di dalamnya standar kebenaran boleh saja berubah seiring perjalanan waktu. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Karena itu jangan mengikuti standar kebenaran dunia yang disepakati bersama hanya untuk mengakomodir keinginan manusia, sehingga kebenaran itu ditetapkan berdasarkan keinginan duniawi manusia. Tetapi tetaplah ukur kebenaran itu dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan akal budi kita. Dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan, kita akan menghadapi perlawanan dari dunia ini. Kita mungkin akan dikucilkan, dibenci, diperlakukan tidak adil dan dimusuhi. Kita mungkin akan mendapat perlakuan yang jahat dari mereka yang tidak menginginkan kebenaran. Untuk itu jangan takut, tetaplah bertahan dan konsisten melawan semua kejahatan.
Tetapi jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Karena bila demikian, kita sudah sama dengan mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Dan iblis akan bertepuk tangan, karena sesungguhnya iblis yang akan berkuasa atas kita. Ingatlah firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 21, demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian kita dapat bertahan di dalam kebenaran, dan akhirnya memperoleh kemenangan dan keselamatan. Tetaplah berharap. Penderitaan dan berbagai pergumulan dapat membuat seorang berputus asa dan kehilangan pengharapan. Tetapi orang percaya harus bertahan untuk mempercayai bahwa janji Tuhan adalah pasti. Karena itu, tetaplah bersukacita dalam pengharapan dan selamat bertahan di dalam iman dan pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik akan firman Tuhan. Kiranya kami tetap setia dan diteguhkan untuk tetap hidup di dalam iman dan pengharapan kami. Sehingga bila harinya tiba, kami mendapat mahkota kehidupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.